memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang keliru atau kurang sempurna, dan akhirnya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari konsekuensi la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang beruntung, yang sukses, yang bahagia di dunia dan di akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala langsung selalu memberikan jalan keluar untuknya dan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ucapan yang agung yang biasa disebut sebagai kalimatut tauhid, ucapan la ilaha illallah, yang mana ucapan ini adalah bagaikan akar pada sebuah pohon. Jika ucapan tersebut atau akar pada sebuah pohon tersebut baik, maka pohonnya akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang bisa dipetik di setiap waktunya. Begitu pula ucapan la ilaha illallah, dia adalah pondasi dasar dalam Islam seorang muslim. Jika la ilaha illallahnya benar, maka la ilaha illallah tersebut
akan menumbuhkan semangat untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, sebagian ulama tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ahli tafsir, beliau mengatakan ucapan yang baik adalah la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, menjulang ke langit dan memberikan buah di setiap masanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu mengingat. Kita berdasarkan ayat ini mengingat bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah pondasi dasar agar kita semangat untuk beramal, pondasi dasar agar kita selalu gigih dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Pasti dia mendapatkan husnul khatimah. Dan tidak ada nikmat yang paling utama, paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba kecuali husnul khatimah, dan itu didapat dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidza innallaha harrama man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan tersebut dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat dan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Hal ini disebabkan karena kekeliruan dalam memahami makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Dan memahami la ilaha illallah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengucap, tetapi ucapan yang dibarengi dengan pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah. Itulah yang akan mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin." Maka pahamilah, ilmuilah bahwa tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, "Annallaha a'lamaka annahu la ilaha illallah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmukan kepada engkau
memahamkan kepada engkau la ilaha illallah. Di sini ada semacam isyarat bahwa ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat adalah ucapan la ilaha illallah yang dimaknai dengan makna yang benar, yang menghasilkan amalan-amalan yang benar berdasarkan la ilaha illallah tersebut, yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi dari mengamalkan la ilaha illallah tersebut. Makna yang sempurna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak atau dengan benar selain Allah. Itulah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak atau dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Makna inilah yang membedakan antara kita umat Islam, umat Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih, dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh orang-orang kafir Quraisy. Ketika kita mengatakan la ilaha, maka ini berarti meniadakan peribadatan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan illallah, ini berarti menetapkan peribadatan hanya untuk Allah. Oleh karenanya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak sholat kecuali niatnya hanya untuk mendapat ridha Allah. Tidak puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran kecuali niatnya hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ingin pujian manusia, tidak ingin hadiah dari manusia. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah isti'anah, minta pertolongan, kecuali hanya dari Allah. Tidak akan pernah istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah isti'adzah, minta perlindungan, kecuali hanya kepada Allah. Beginilah orang yang benar-benar memahami makna la ilaha illallah. Tidak akan beribadah seperti menyembelih, bernazar, bertawakal, berharap, rasa takut, bersyukur, bersabar, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah orang yang memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang sempurna. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian orang memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang keliru atau kurang sempurna, dan akhirnya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Seperti arti la ilaha illallah dengan arti mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta selain Allah. Arti ini kita pun meyakininya, tetapi Abu Jahal pun juga meyakininya. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan benar-benar mengucapkan bahwa Allah. Mereka di sini orang-orang kafir Quraisy meyakini sebagaimana kita meyakininya. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya adalah kita beribadah hanya kepada Allah, berdoa
minta pertolongan, minta perlindungan, minta keselamatan, minta rezeki, minta anak hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mereka menjadikan perantara antara Allah dengan mereka, meminta kepada berhala-berhala mereka, dan mereka meyakini bahwa Allah Maha Pencipta. Sebagian orang di zaman sekarang juga begitu, berkata, ya Husain, al-madad, al-madad, wahai Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin pemuda-pemuda ahli jannah. Wahai Husain, bagaimanapun kedudukan beliau, tetapi beliau tetaplah makhluk Allah, tidak boleh dimintai madad, tidak boleh dimintai pertolongan. Kami minta kekuatan, karena doa hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa ibadah, dan tidak ada ibadah kecuali diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dinasihati, berdoalah hanya kepada Allah, tidak kepada Husain, mereka akan menjawab, kami masih meyakini Allah Maha Pencipta. Adapun permintaan kami kepada Husain atau kepada orang-orang yang sudah mati hanya sebatas perantara. Keyakinan kami masih meyakini bahwa Allah Maha Pencipta. Inilah kekeliruan yang terjadi apabila keliru dan kurang sempurna dalam memahami makna la ilaha illallah. Sebagian orang yang memakai jimat, jelas-jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang memakai jimat adalah kesyirikan. Inna tiwalata syirik, sesungguhnya tiwalah, jimat adalah kesyirikan. Ketika dinasihati, jangan memakai jimat. Tidak ada cincin yang mendatangkan kekebalan, tidak ada batok kelapa yang dirajah yang mendatangkan rezeki, kepintaran. Tetapi kemudian mereka menjawab, ini hanya sebatas syariatnya. Kami tetap meyakini Allah yang memberikan, kami tetap meyakini Allah yang Maha Pencipta. Beginilah kekeliruan dari makna dari memahami la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi Abu Jahal, Abu Lahab, meskipun Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Itulah bedanya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya la ilaha illallah adalah fokusnya kepada ibadah. Tidak ada ibadah apapun kecuali diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang minta berkah kepada orang yang sudah mati, padahal meminta adalah doa, dan doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, apalagi berkah hanya dari Allah. Wa annal barakata minallah, dan bahwasanya berkah hanya dari Allah. Kemudian kita nasihati, mintalah berkat dari Allah, bukan dari orang yang sudah mati. Maka mereka akan menjawab, ini hanya sebatas syariatnya. Sebenarnya hati kami masih meyakini Allah lah yang memberi berkatnya. Ini sebuah kekeliruan di dalam memahami makna la ilaha illallah, karena mereka memahami makna la ilaha illallah hanya dengan la qadira ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan selain Allah. Dan inilah kekeliruan di dalam memahami makna la ilaha illallah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquh haqqa taqwah, ittaquhu fi sirri wal alan, ittaquhu tafuzu wa tas'adu fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan selamat, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya hayyu ya qayyum aslih wulata umurina, aslih wulata umurina, aslih wulata umurina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tardah wa minal amali bi kitabik wa ittiba'i sunnatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.